mau nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak mau menyerah Tuhan. Katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan kami. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Kami undang Bapak Ibu buat bangkit berdiri dalam pujikan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya.
hati yang hancur dengan segala beban masalahnya. Mari kita bersatu hati, kita percaya saat kita meninggalkan ruangan ini kita akan mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang beban berat Tuhan akan ringankan. Setiap engkau yang mempunyai keberatan dalam hatinya, mari kita datang kepada Tuhan. Sebab kami percaya saat kami datang kepadamu Tuhan, kami merasakan tenang. Sebab engkau adalah sumber dari segala tenang yang dapat kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Tanganmu, naikkan pujianmu terbaik bagi Allah. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, merengkuh, merawat, menyucikan setiap jiwa yang hadir di tempat ini Tuhan. Yes, amin. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Dengan segenap hati sama-sama katakan, Allah memeluk dan memujikan. Allah kiranya menyembuhkan segala beban hati pikiran anakmu Tuhan. Mendapatkan kelegaan baru daripada Allah. Menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu. Bukan tenang bersamamu, tenang bersamamu Bapa. Bukan tenang bersamamu Bapa. Berikan kemuliaan terbaik bagi nama Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak untuk memuji Tuhan, merenungi kembali bagaimana Allah baik di hidup kita. Engkau Allah yang sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan, Allah yang selalu hadir di tengah hiruk hidup kami Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan pribadi kami. Kami percaya semuanya bukan sebuah kebetulan, namun semua ada di dalam rancangan Allah yang maha sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami ingin memuji Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap kemampuan kami. Karena itu bukan dari kerja keras kami Tuhan, namun semua hanya karena anugerah-Mu semata Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membantu kami, menopang kami dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Semua hanya anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu
bagiku. Semua karena bukan kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatanku, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi dengan iman kita sama-sama kepada hambanya saya persilakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bukan karena kekuatanku, anugerahmu, kasih sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami menikmati Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan juga mau berbicara Tuhan untuk setiap kami. Tuhan mau menyampaikan firman-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami mau diubahkan, kami mau mengalami Tuhan, kami mau dijamah Tuhan, kami merasakan kasih-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati dan pikiran kami. Kami matahkan setiap pekerjaan si jahat yang berusaha mengambil firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus dan kami bebaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika Roh Kudus bekerja, kami mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, terima kasih buat pujian penyembahan yang luar biasa. Ini formatnya agak beda hari ini. Tapi saya pengen ngundang Kalidia dulu nih, bagi berkat boleh ya? Bagi berkat untuk, ya saya bersyukur ya melihat Kalidia sekarang sudah ada tumbuh rambutnya gitu ya. Berarti Tuhan bekerja luar biasa. Silakan Kalidia boleh ya sedikit. Selamat siang, kenalkan saya Lydia dari MW di lantai 23. Ini nggak ada janjian dulu nih sebenarnya, tapi ya udah singkat saja ya. Memang tahun lalu bulan Juli itu saya didiagnosa kanker payudara. Jadi saya menjalani beberapa treatment ya, dari kemo, operasi sampai kemarin akhir kemonya 8 kali operasi, lalu radiasi 21 kali kemarin di Siloam, selesai 27 April. Nah 2 bulan ini istilahnya istirahat dulu, nanti Juli mulai pengetesan lagi. Ya sampai saat ini saya sungguh bersyukur, teman-teman di sini juga ikut mendoakan. Ya memang penyakitnya sungguh luar biasa ya gitu kan, sampai ya rambut ya udah hilang, tapi masih dikasih kesempatan numbuh lagi.
Terus memang berat badan turun. Kemarin sih turunnya sedikit ya, tapi setelah operasi saya jadi makin turun, tapi belum naik lagi. Ya saya sih berusaha, memang makan masih dijaga segala macam. Memang tidak mudah ya, sampai sekarang juga masih berusaha untuk meyakinkan diri gitu ya, bahwa Tuhan tuh nggak pernah lepas lah pimpin kita hari demi hari. Sampai saat ini ya saya terus mencoba mengimani bahwa saya masih diberi kesempatan untuk sembuh gitu ya, sembuh total lah, seperti itu. Saya juga mengucap syukur keluarga juga boleh mendukung. Memang saya di rumah sendiri, tapi kakak kadang-kadang kalau saya ke dokter menemani gitu ya. Memang cara Tuhan menguatkan saya macam-macam, dari teman-teman, bahkan dari orang-orang yang saya temui juga, pasien-pasien lain juga, mereka memberikan dari apa yang mereka katakan gitu. Kadang-kadang saya refleksi diri, oh iya ya, dia aja pede banget ya sembuh gitu, kenapa saya harus gentar gitu kan. Padahal dia kalau saya lihat sampai di kursi roda gitu kan, tapi dia pede banget ya. Saya pikir ya udahlah, masa saya tidak punya seiman sebesar dia gitu kan, padahal kita punya Allah yang hidup seperti itu. Jadi saya pikir Allah itu kan pokok anggur yang benar ya, pokok anggur yang sehat, dan kita menempel kita ranting-rantingnya juga nempel ke pokok anggur. Masa iya kita dia sehat, kita enggak? Saya sih cuman berusaha mengimani itu, bahwa sumber saya sehat, harusnya saya sehat juga, seperti itu ya. Saya tetap mohon jika teman-teman enggak keberatan, mungkin dukungan doa supaya treatment saya yang kemarin itu tidak sia-sia. Itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Semangat dong buat kali dia. Luar biasa. Maaf ya Kak ditembak. Saya juga baru kepikiran tadi. Oke, puji Tuhan. Ya memang hari ini temanya tentang Yesus yang menyembuhkan dan memulihkan ya. Dibawakan dari Markus. Bang Junto langsung aja dijalanin slide-nya. Dari Markus 5 dan Lukas 8 ya. Saya bacakan dari Mazmur 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ya Yesus ya yang berinisiatif menghampiri kita. Yesus yang berinisiatif mendatangi kita ya. Yesus sebelum masuk ke Gerasa ini, dia melewati dulu badai yang sangat berat gitu ya. Jadi dia memang berusaha, dia yang menjangkau kita, dia yang berusaha untuk mendatangi kita gitu ya. Nah inilah Yesus yang mendatangi orang gila di Gerasa. Dia dengan sengaja menyeberangi laut yang ada badainya, danau yang berbadai, lalu dia ketemu dengan orang Gerasa itu. Jadi Yesus yang berinisiatif menyembuhkan kita, pasti dia yang mengejar kali dia untuk sembuh, dia yang ingin memulihkan kita ya. Lalu di Lukas 8 ayat 27b dikatakan orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ya, dia tahu kita ada dalam keadaan yang tidak baik ya. Kita tidak tinggal dalam habitat kita. Seperti orang ini yang di pekuburan, dia bukan tinggal di rumah. Dia tidak berpakaian. Dia betul-betul bukan ada di dalam habitatnya. Dia ada di habitat yang lain, yang salah. Dia ada di pekuburan, itu bukan rumah dia. Tetapi ini penggambaran bahwa kadang-kadang kita juga ada dalam bukan habitat kita. Kita tinggal dalam dosa kita tinggal dalam masa lalu kita tinggal dalam kepahitan kita tinggal dalam kekecewaan kita tinggal dalam sakit penyakit kita tinggal di dalam keterbatasan pikiran kita tinggal di dalam pikiran-pikiran negatif kita. Bahkan kita tinggal di tempat kematian. Pekuburan itu kan tempat kematian ya. Pikiran kita adalah kita gagal, kita mati, kita salah, kita kalah gitu ya. Itulah yang Tuhan mengerti, yang banyak orang rasakan dan Tuhan mengerti itu makanya dia datang ya.
Padahal habitat kita adalah habitat yang luar biasa. Kita punya rumah, firman Tuhan bilang. Rumah yang berisi janji Tuhan. Jadi kita tidak tinggal di pekuburan, kita tinggal di rumah. Ya. Rumah yang berisi janji Tuhan, rumah yang berisi ketidakterbatasan. Allah kita tidak terbatas, semua yang sakit bisa sembuh, semua yang kecewa bisa pulih ya. Ada ketidakterbatasan di dalam rumah Tuhan. Rumah yang berisi pemulihan, rumah yang berisi kesembuhan, rumah yang berisi pembebasan atas dosa-dosa, rumah yang berisi kemenangan atas semua masalah kehidupan. Itulah rumah kita sebetulnya. Rumah kita bukan di pekuburan, rumah kita adalah di dalam Tuhan, di dalam ketidakterbatasan Tuhan, di dalam keluarbiasaan Tuhan. Di Markus 5 ayat 9 dikatakan, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Kadang-kadang kita merasa ada dalam ribuan masalah gitu ya. Kita banyak, kita pusing, kita stres, kita cemas, kita depresi, karena sepertinya masalah kita begitu banyak, begitu berat gitu ya. Tapi seorang Yesus itu lebih kuat dari ribuan masalah kita. Seorang Yesus lebih kuat dari banyaknya iblis yang ada di orang Gerasa itu. Iblis di orang Gerasa itu namanya legion, banyak gitu ya. Tapi satu Yesus itu lebih kuat daripada begitu banyak setan yang ada di dalam orang Gerasa itu. Tuhan Yesus, satu Yesus yang kita punya lebih kuat daripada seluruh sakit penyakit yang berat yang kita derita. Tuhan Yesus yang kita punya lebih kuat dari semua masalah-masalah yang kita punya. Dari begitu banyak masalah, dari ribuan bahkan jutaan masalah kita, Tuhan Yesus yang satu itu lebih kuat daripada semua masalah itu. Bahkan dikatakan iblis itu menyembah kepada Tuhan. Masalah menyembah kepada Tuhan. Masalah menyembah kepada Yesus. Penyakit-penyakit kita menyembah kepada Yesus. Dan saat Yesus memerintahkan semua masalah itu, semua penyakit itu pergi, maka mereka pergi. Di dalam kita ada Yesus yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan hati kita. Menyembuhkan hati kita dari rasa kecewa, menyembuhkan hati kita dari rasa pahit, dari dendam, dari penyesalan masa lalu, dan dari dosa-dosa kita. Mari kita datang kepadanya. Berikan dirimu, berikan diri kita untuk dia jamah, untuk dia sentuh. Karena dia ingin menyembuhkan dan memulihkan kita. Semua penyakit kita akan dia sembuhkan. Saya percaya saat ini kali dia adalah seorang yang sembuh yang sedang dalam proses penyembuhan penyakitnya. Jadi bukan seorang yang sakit sedang berjuang untuk sembuh. Tapi kali dia adalah seorang yang sehat di dalam Tuhan yang sedang berproses untuk kesembuhan total dan pemulihan total yang daripada Tuhan. Jadi meskipun banyak masalah yang kita hadapi, meskipun banyak setan yang ada di dalam orang Gerasa itu, dengan Yesus bilang pergi, maka dia pergi. Ya. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Yesus mau lakukan. Lalu di Lukas 8 ayat 35 dikatakan, dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu. Duduk di kaki Yesus, ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. OCM partner semua, Tuhan ingin kita berpakaian layaknya seperti seorang anak raja. Ya, tadi dibilang anak kita anak raja ya. Dan dia ingin kita memiliki pikiran surga, pikiran Kristus. Kita orang yang dibenarkan, kita orang merdeka, kita orang yang memiliki tujuan, kita orang yang berpengaruh, kita orang yang berdampak, kita orang yang memberkati. Di dalam kita ada Roh Kudus yang dahsyat, yang kuat, yang bisa membuat kita berdampak hebat bagi kantor kita, bagi perusahaan kita, bagi klien kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi kota kita, bahkan bagi bangsa kita. Mari kita berpakaian seperti seorang anak raja. Seorang anak raja itu punya pikiran yang luar biasa. Dia memikirkan bagaimana dia akan meneruskan posisi papahnya. Bagaimana dia memerintah orang-orang yang menjadi rakyatnya. Bagaimana dia memikirkan supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Pemerintah ini menjadi pemerintah yang mensejahterakan masyarakatnya. Itulah seorang anak raja. Seorang anak raja tidak berpikir, aduh saya kalah, saya jatuh, saya sakit, saya gagal. Seorang anak raja selalu berpikiran yang baik, yang sedap didengar. Mari kita buka ayatnya Mas Agung.
tolong dibukakan yang baiklah kita memikirkan yang baik, yang sedap didengar dari Efesus ya Mas ya. Kita bacakan satu ayat ini yang penting. Filipi 4 ayat 8 ya. Silakan Mas Agung. Filipi 4 ayat 8. Amin. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia yang biasa yang sebelumnya ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah kita, anak-anak Tuhan, pikiran kita tidak dikuasai oleh hal yang jahat, hal yang buruk, tetapi pikiran kita dikuasai oleh yang benar, yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Saya bersyukur tadi mendengar kesaksian dan kali dia berpikir bahwa Tuhan yang benar itu, Tuhan yang sehat itu, saya menempel pada dia, maka saya sehat. Betul sekali, apa yang perlu kita pikirkan adalah yang seperti itu ya, bahwa kita tidak memikirkan sakit penyakit kita, tapi kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang memang Tuhan sudah janjikan buat kita, bahwa kita sembuh, sehat, dan diberkati. Sekali lagi, OCM Partner semua, Bapak Ibu semua, kita bukan orang biasa, kita bukan orang yang hadir di dunia ini karena kebetulan ya. Kita diciptakan dahsyat dan ajaib dengan suatu maksud Tuhan yang hebat. Mari kita berikan diri kita dipakai olehnya. Mari biarkan hati kita terhubung dengan Tuhan. Terhubunglah dengan Tuhan dan berikan dirimu disembuhkan dan dipulihkan. Dan lihatlah apa yang mau Tuhan lakukan lewat hidup kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib. Bagian kita adalah memberkati orang lain, memberkati orang-orang sekitar kita. Saya percaya kali dia sudah memberkati kita dengan kesaksiannya, dan dia akan memberkati banyak orang lagi dengan kesaksian yang akan dia bagikan lagi ke banyak orang. Dan kita percaya itu semua akan terjadi juga dalam hidup kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa bahwa Tuhan ingin menyembuhkan dan memulihkan kita. Kami Tuhan ingin kami bisa sehat. Tuhan ingin kami pulih Tuhan, hati kami juga pulih Tuhan, hati kami sehat Tuhan, hati kami tidak dipenuhi dengan kekecewaan, hati kami tidak dipenuhi dengan kepahitan, hati kami tidak dipenuhi dengan rasa dendam, hati kami tidak dipenuhi dengan kebencian Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari Tuhan setiap kami sehat dan pulih di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan dan menyembuhkan setiap hati kami. Kalau mungkin ada ribuan kejahatan dalam hati kami, ada ribuan masalah yang ada dalam hidup kami percaya satu Yesus cukup untuk menyembuhkan semua itu, untuk menyelesaikan setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, mari bekerjalah di tempat ini ya Tuhan. Bekerjalah buat setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang melakukan hal yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Boleh tolong Mas Pandu untuk mengiringi. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, mari. Untuk OCM Partner semua yang membutuhkan Yesus, mungkin hidup Anda merasa tidak baik-baik saja atau ada masalah, mungkin Anda merasa hidup Anda stuck, mungkin enggak bergerak, mungkin ada yang menghambat. Saya ingin berdoa buat OCM Partner semua. Silakan OCM Partner, letakkan tangan di dada, kita mau berdoa bersama-sama. Kalau ada yang merasa bahwa dirinya membutuhkan Yesus, membutuhkan Tuhan, mungkin karirnya begitu-begitu aja, mungkin hidupnya begitu-begitu aja, dan ingin Tuhan pulihkan, ingin Tuhan bangkitkan, mari letakkan tangan kanan di dada, dan saya ingin berdoa buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan untuk tangannya yang ada di dada saat ini dalam nama Yesus. Kami berdoa memberkati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan yang memulihkan hati mereka, Tuhan yang memberkati mereka dengan limpah. Kami percaya Roh Kudus bekerja dahsyat Tuhan untuk mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi kegerakan Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Ada hati yang diubahkan, ada penyakit yang disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Ada hubungan yang dipulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada karir yang naik Tuhan, ada bisnis yang luar biasa melompat di dalam nama Yesus. Kami berdoa mari terjadi Tuhan, terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Satu kebangunan rohani Tuhan, dan satu kebangunan rohani dalam hidup setiap pribadi yang meletakkan tangannya di dada. Kami percaya terjadi Tuhan, terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka. Dan mereka 2 minggu lagi datang ke tempat ini menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan ada terobosan dalam hidup setiap mereka Tuhan. Terjadi sesuatu yang dahsyat dalam hidup mereka Tuhan. Mari Tuhan kami percaya, mari kami percaya Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang tak berjanji. Yes. Amin Tuhan. Menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yes. Yang tak berjanji dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami menerima kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan offeringnya Bang Junto. Boleh minta ininya, offering. Udah jam 13 ya ternyata. Silakan untuk offering untuk mendukung pelayanan kita, OCM Partner semua. Kalau sudah, kita akan tutup. Yuk kita doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini, untuk OCM event hari ini. Kami percaya Tuhan bekerja dan berbicara buat kami semua. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang menyertai engkau dengan wajahnya, yang beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya dan kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu. Biarlah kekuatan daripada Tuhan, kuasa yang daripada Roh Kudus bekerja luar biasa dahsyat di dalam hidup Bapak Ibu semua, dalam OCM Partner semua, dan akan memberkati orang-orang di sekitar OCM Partner semua. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Yesus kami menerima berkat Tuhan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan Bapak Ibu.